Berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini gue mau bahas hal penting, hal-hal yang banyak beredar, banyak diperbincangkan untuk kali ini dan ke belakang lah, yang booming gitu. Yaitu tentang coronavirus. Ini coronavirus jenis baru ya, yaitu novel coronavirus. Sebelumnya juga ada juga seperti MERS coronavirus, SARS coronavirus, dan sekarang yang ketiga yaitu novel coronavirus ya, yang sering disebut ya itu apa, COVID-19 ya. Itulah novel coronavirus yang baru ini ditemukan 2019. Seperti apa sih tandanya jika virus ini menginfeksi tubuh? Misal ya, karena gejalanya demam itu naik sampai 38 derajat ya, seperti panas banget sumpah. Batuk, sesak napas yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, lalu gejala ini diperberat jika penderita adalah usia lanjut. Jadi untuk misalnya yang udah tua lah kena ini, auto ripuh kan. Kalau yang masih muda itu imunnya kan apanya lah masih bagus, jadi masih nggak parah-parah amat sih, tapi lumayan sih, ini mematikan banget. Pokoknya siapapun bahaya ini. Nah, apalagi yang punya penyakit paru ya, seperti obstruktif atau penyakit jantung lah, itu sudah pasti, karena penyakit ini pada dasarnya menyerang saluran pernapasan, dan jika lanjut lebih parah ini akan menyerang paru-paru hingga ya kematian. Oke. Gila ya, dulu SARS, lalu MERS, sekarang novel coronavirus. Novelnya sudah ada ya, ntar webtoon kali, webtoon coronavirus. Oke, kita tunggu saja kisah ini. Apakah ntar ada webtoon coronavirus? Oke lah, tak apalah, penting lah. Sekian, lanjut besok. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan pada mulut, hidung. Saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularannya penyakit flu. Tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya, dari hidung ke sini, ke paru-paru. Oke. Yang agan-agan perlu ketahui adalah gejalanya. Dalam gejala pertama atau hingga akhir ya, itu yang dialami oleh pasien corona ya. Ini gejalanya. Gejalanya itu demam, batuk, dan napas yang pendek. Oke. Pasien virus corona dapat mengalami gejala-gejala ini 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virusnya. Pencegahan dan pengobatan. Oke. Apakah virus corona dapat dicegah? Ya. Apakah virus corona dapat dicegah? Kalian searching sendiri. Apakah virus corona dapat dicegah? Apa yang bisa saya lakukan untuk melindungi diri saya? Oke. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah seorang yang terinfeksi virus corona. Belum ditemukan vaksin. Jadi cara terbaik untuk melindungi diri kita adalah dengan menghindari kondisi atau tempat di mana berpotensi terpapar virus tersebut. Nah, jadi hindari, misal ya seperti rumah sakit boleh lah, kecuali kalau rumah sakit di sini ya yang masih aman gitu, yang masih santuy, yang masih jauh dari COVID tersebut.
Kalau seperti di stasiun kereta umum ya itu hindarilah, soalnya kan kereta tersebut nggak hanya di daerah sini kesana kemari, takutnya ada orang yang terinfeksi juga, yang pegang, yang sentuh. Nah ini ada lembaga pencegahan yang ada di Amerika ya. Ini pencegahannya seperti ini nih. Pertama, kalau ini untuk lembaga yang di Amerika itu tadi, yang CDC itu, ini sarannya seperti ini. Perbanyak cuci tangan menggunakan air dan sabun, jangan pakai tanah. Perbanyak cuci tangan menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik. Oke. Dan keramas pun boleh keramas kalian biar seger gitu. Terutama sebelum Anda keluar kamar mandi. Oke, sebelum makan dan setelah Anda buang ingus. Ya, setelah Anda buang ingus. Setelah Anda buang ingus atau batuk atau bersin, ya seperti itulah yang pertama. Yang kedua, jika air dan sabun tidak tersedia, oke, gunakan pembersih tangan alkohol dengan kandungan alkohol itu yang minimal 60%. Oke. Kemudian hindari menyentuh wajah sebelum cuci tangan. Bisa saya mau menyentuh wajah nih, bisa harus cuci tangan dulu. Oke. Saya belum cuci tangan. Nah, tak apalah. Yang ketiga ya yang kita hindari, bukan. Yang keempat, hindari kontak dengan orang-orang sakit. Oke. Misal ke rumah sakit lah, atau orang-orang sakit bisa kelihatan gejalanya flu, sesak napas lah, bukan apa-apa ya, intinya hindari aja. Ini kan demi pencegahan, biar nggak ikut sakit, biar nggak takut corona gitu. Tapi kalau untuk sakit hati itu beda lagi, ntar aja. Yang kelima yaitu tinggal di rumah. Oke, tinggal di rumah jika anda sakit. Soalnya kan orang yang sakit itu imun atau apanya itu rentan ya. Jadi angka baiknya lah tinggal di rumah lah. Kalau sakit nggak harus keliaran kemana-mana gitu, nggak, santai dulu dia sakit santuy. Oke. Nah ini nih, kalau anda bersin, tutup mulut anda misalnya. Itu tutup mulut anda ya, jangan mencat ke mana-mana ya, itu jijik lah. Oke, itu yang ke berapa ini nggak tahu, pokoknya selanjutnya itu perbanyak membersihkan barang-barang anda serta perabotan di rumah anda ya. Ya misal bantal lu bersihin dah, apalagi ya handphone terutama lu bersihin juga, apalagi nih, udahlah. Ini soal masker nih, kan banyak beredar orang-orang yang pakai masker. Perlukah saya menggunakan masker juga? Nah ini nih saya akan bahas di sini. Oh bentar, sebelum masker ini dulu yang ditunggu-tunggu nih. Bisakah pasien virus corona sembuh? Nah, belum ada pengobatan antivirus untuk menyembuhkan mereka yang terjangkit virus corona. Belum ada loh. Para pasien perlu mendapatkan perawatan medis ekstra untuk meringankan dan menghilangkan gejalanya. Jadi misal terkena nih, ya paling diperkuat aja itu antibodi di perawatan serta ininya. Kalau untuk benar-benar vaksin untuk ngilanginnya itu belum ada. Paling ada juga untuk menguranginya doang, hingga benar-benar dilawan oleh imunnya tubuh sendiri. Oke. Aduh sampai ini nih. Nah ini yang baru saya jelasin masker. Perlukah itu pakai masker itu perlukah? Oke. Menggunakan masker dapat mengurangi penyebaran penyakit pernapasan. Itu kan juga termasuk penyakit pernapasan. Wah, jadi kan masker itu tujuannya tujuannya buat menghindarin penyakit pernapasan seperti flu, batuk juga. Oke.
Namun penggunaan masker juga tidak menjamin penyebaran penyakit ini benar-benar berhenti. Tidak menjamin loh. Jadi sekian absurnya banyak masker yang orang-orang pakai itu belum menjamin loh. Jadi cara pencegahan lain yang bisa dilakukan dan adalah menjaga kebersihan ya. Adi itu menjaga kebersihan untuk mulut, dan hidung. Jika Anda batuk dan bersin dan menghindari kontak dengan pasien virus corona, jaga jarak setidaknya 1 meter loh. 1 meter lah, jangan 1 senti, bahaya. Oke. Food Health Organization WHO menyarankan masyarakat menggunakan masker hanya jika mengalami gejala sakit pernapasan. Itu disarankan masker itu yang orang-orang pakai lah. Itu ya kalau menurut WHO disarankannya itu kalau orang-orang tersebut kena gejala seperti sesak napas, batuk dan pilek. Kalau yang beli biasa itu gue yakin dah bukan untuk menghindari gejala, tapi itu buat style, buat gaya itu. Atau jika mereka telah terjangkit virus corona baik ringan maupun berat, salah satu cara penyebaran virus corona adalah dengan melakukan perjalanan ke Tiongkok atau berdekatan dengan seorang yang baru saja dari Tiongkok dan mengalami gejala sakit pernapasan. Bentar, apa ini? Oh ya, itu salah satu penyebarannya, itu jika kalian ke Tiongkok lah, kalian dekat dengan orang yang terkena terjangkit lah, itu bisa menjadi salah satu penyebarannya juga. Nah, ini populasi orang-orang yang mudah kena corona itu yang seperti ini populasinya nih. Orang-orang yang hidup orang-orang yang hidup dan melakukan perjalanan daerah-daerah di mana virus ini menyebar berpotensi terjangkit virus corona. Misal orang-orang yang sering ke Cina, orang-orang yang sering ke seperti itulah, ke China, ke Wuhan, atau bahkan pulang di tempat-tempat di mana semua negara bersatu ya. Alam sih ya. Menurut penelitian ya seperti itu. Lalu saat ini virus corona menyebar di Tiongkok, di mana kasus virus corona yang paling banyak terdeteksi di Tiongkok. Pasien virus corona di negara lain adalah mereka yang baru saja melakukan perjalanan Tiongkok. Toh yang di negara lain pun ya asal-muasalnya ya dari Tiongkok ya, anggaplah itu semua dari Tiongkok. Atau tinggal atau bekerja atau kontak secara dekat dengan pasien virus corona, misal dokternya juga sebenarnya itu berpotensi besar kok. Dokter corona misalnya yang menangani orang-orang tersebut tuh potensinya besar banget, pahlawan deh kan. Sekarang kalau boleh kalau Anda kepo ini sekarang gimana nih penyebaran di Indonesia untuk saat ini ya, tahu soalnya kan setiap hari berubah. Di sini bilang setiap hari berubah. Jadi misal yang hobi holiday traveling itu masih suka bertanya-tanya. Jadi amankah gue pergi ke sini, amankah pergi ke sana, amankah liburan ke sini ke sana, masih bertanya-tanya itu amankah katanya. Nah, dengan kondisi seperti ini tidak disarankan loh untuk melakukan perjalanan ke Tiongkok. Misalnya mau ke Tiongkok ya, atau orang Tiongkok kalau mau ke Tiongkok, misal bisnis lah, perusahaan lah, ya disarankan untuk tidak dulu, nanti aja dulu. Cek situs pemerintah setempat untuk mengetahui situasi terkini dan pencegahan yang disarankan di tempat Anda tinggal. Jika saya sakit di Tiongkok, apakah bisa membeli klinik yang mau saya kunjungi? Ini terlalu jauh.
Nah ini untuk saran ya untuk kembali dari Wuhan. Oh ini misal untuk yang kerja di Wuhan ya, yang WNA yang kerja di Wuhan baru saja pulang ke sini karena takut lah. Ini nih sarannya seperti ini nih. Jika Anda merasa demam setelah pulang, sakit demam, batuk atau sakit pernapasan lainnya, dalam 14 hari setelah Anda kembali dari Tiongkok misal ya, Anda perlu mengecek kondisi Anda secepatnya ke rumah sakit. Rekanan sambil menyampaikan latar belakang Anda baru saja kembali dari Tiongkok. Jelasin Anda baru saja kembali dari Tiongkok, dari Wuhan, misal Anda kerja di sana atau habis liburan di sana misal. Jelasin ke dokter Anda kronologinya, Anda habis dari sini, Anda sakit pernapasan begini. Nanti akan ditangani, nanti akan ketahuan dan apakah Anda terkena corona atau itu sakit pernapasan biasa. Nah ini nih, misal Anda suka beli apa ya, beli permen Kojek, misalnya beli permen Kojek dari Cina ini. Jadi pasti diantaranya melalui paket kan ini. Apa yang virus ini bisa menyebar melalui paket, misalnya ya dari paket dari Tiongkok ke Indonesia. Apakah bisa lewat situ? Ini khawatir juga yang suka belanja online, bisa belanja ya Kojek tadi di online. Nah, mereka yang menerima paket dari Tiongkok tak perlu khawatir akan tertular virus corona. Virus ini tidak bertahan lama pada sebuah objek seperti kertas dan kotak paket barang ya. Misal ini buat ketek yang misal dikirim dari Tiongkok. Orang yang ngirim ini penderita corona misal, lalu memegang ini, dibungkus, di packing. Ini nggak akan bertahan lama. Di perjalanan aja nih virus-virus ini udah hilang. Oke. Jadi demikian cara pencegahan virus corona dan apa itu corona dan cara pencegahannya. Oh iya, ini penting nih by the way. Virus itu adalah benda mati loh. Bila virus itu menempel atau hinggap di benda mati, ya itu tetap benda mati. Tapi kalau virus itu masuk ke makhluk hidup, ya itu akan ikut hidup. Sekian dari saya, ini video buat tugas ya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih buat Bersulis, terima kasih. Sekian video ini, bye bye.